selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedia Sretnan Dallas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas putar dunia investasi edisi Kamis 20 Juni 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau melemah pada perdagangan Selasa. Indeks ditutup turun 0,54% atau setara 36,94 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit menyentuh level harian terendah di posisi 6.798,43 dan di level tertinggi hariannya di 6.902,14. Sektor transportasi terkoreksi paling dalam dengan penurunan 1,39%, kemudian diikuti sektor kesehatan dan keuangan yang keduanya melemah 0,73%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.000,9 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 17,36 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 10,27 triliun rupiah. Beberapa saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut membebani laju gerak IHSG antara lain saham PT Bank Sentral Asia melemah 0,27%. Lalu ada saham PT GoTo Gojek Tokopedia terkoreksi 2,54%. Dari dalam negeri, pembiayaan korporasi pada Juni terindikasi meningkat. Hal tersebut tercermin dari saldo bersih tertimbang pembiayaan korporasi sebesar 17,8%, lebih tinggi dari sebelumnya di 12,5%. Lalu penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Juni terindikasi tumbuh terbatas dibandingkan bulan sebelumnya. SPT penyaluran kredit baru pada Juni tercatat sebesar 81,7%, sedikit lebih rendah dari SPT 82,6% pada bulan sebelumnya. Adapun di sisi rumah tangga, permintaan pembiayaan baru terindikasi tumbuh terbatas pada Juni. Sementara itu pelemahan IHSG terjadi di tengah bursa global yang bergerak beragam. Penguatan bursa Amerika Serikat didorong oleh ekspektasi pasar terhadap kinerja keuangan sejumlah emiten diperkirakan di atas ekspektasi. Namun, pertumbuhan ekonomi Cina secara tahunan yang lebih lambat dari perkiraan menjadi pembatas laju pergerakan bursa global. Cina melaporkan pertumbuhan kuartal 2 tercatat sebesar 0,8%. Angka ini di atas perkiraan pasar sebesar 0,5%. Namun laju secara tahunan tercatat sebesar 6,3%. Angka tersebut jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 7,3%. Meskipun demikian, kekhawatiran gejolak ekonomi global telah berkurang menyusul data inflasi Amerika Serikat yang lebih landai meskipun angkanya masih di atas target Federal Reserve sebesar 2%. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan diperkirakan akan kembali menguat pada Kamis. Selasa, IHSG ditutup melemah 0,54%. CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Suryawijaya mengatakan pergerakan IHSG pada pekan pendek saat ini terlihat masih terkonsolidasi wajar. Ini karena laporan hasil kinerja emiten selama semester 1 diperkirakan membaik. Naiknya mobilitas masyarakat akan turut menjadi sentimen positif bagi pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang. Sehingga saat terjadi koreksi wajar, maka para investor akan memanfaatkan peluang untuk akumulasi. Ia memperkirakan IHSG pada hari ini berpeluang menguat. Pelemahan IHSG Selasa lalu akan dimanfaatkan investor untuk akumulasi beli mengingat secara jangka panjang IHSG masih memiliki potensi uptrend. Technical Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG mempertahankan peluang rebound pada Kamis. Ini dengan syarat IHSG tetap bergerak di atas 6.790. Sementara pelemahan di bawah 6.790 dapat memicu penurunan menuju garis MA60 di sekitar level 6.740. Berdasarkan indikator MACD, IHSG juga menandakan momentum bullish. Dia memperkirakan level support IHSG akan berada di 6.800 hingga 6.780. Sementara level resisten di 6.912 hingga 6.985. Pilihan saham yang menurut Ivan dapat dicermati untuk trading buy antara lain adalah ada PT Astra International Tbk dengan target harga 6.750, PT Bank Sentral Asia dengan target harga 9.300.
Fund juga menyarankan saham PT Bank Negara Indonesia dengan target harga 9.150, PT Semen Indonesia dengan target harga 6.900, dan PT Telekomunikasi Indonesia dengan target harga 3.930. William memperkirakan IHSG akan bergerak di 6.737 hingga 6.898. William memperkirakan saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan Kamis seperti BBCA, TBIG, PWON, ASRI, HMSP, TLKM, BBRI, KKPF, dan CTRA. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau melemah pada perdagangan Rabu. Pelemahan ini dipicu data ekonomi Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan. Pada perdagangan Rabu, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange melemah 0,07%. Sementara itu di pasar spot harga emas juga terkoreksi 0,15%. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,33% menjadi 9,950. Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan pada Selasa bahwa penjualan retail Amerika Serikat naik 0,2% menjadi 689,5 miliar US dollar pada Juni, lebih lemah dari perkiraan. Adapun Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve melaporkan pada Selasa bahwa produksi industri Amerika Serikat turun 0,5% pada Juni. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.080.000, naik Rp8.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga buyback emas antam berada di level Rp958.000 per gram, melesat Rp13.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Rabu petang. Minyak menguat di tengah sentimen risiko pada pasar yang lebih luas dan tanda-tanda bahwa Rusia menepati janjinya untuk mengekang pasokan. Pada perdagangan Rabu, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman September sebesar 75,84 US dollar per barel, naik sebesar 0,24% dibandingkan sehari sebelumnya. Sementara itu, harga minyak mentah Brent pengiriman September berada di level 79,95 US dollar per barel. Di London ICE Futures Exchange naik 0,40%. Mengutip Bloomberg Rabu, aliran minyak mentah lintas laut Rusia merosot ke level terendah 6 bulan dalam periode 4 minggu terakhir, menambah kekurangan pasokan. Moskow bertujuan untuk mengurangi rencana ekspor minyak mentah kuartal 3 tahun ini sebesar 2,1 juta ton, sejalan dengan janji yang dinyatakan sebelumnya untuk memotong pengiriman ke luar negeri sebesar 500.000 barel per hari. Sementara itu, pasar saham Amerika Serikat naik karena laporan retail Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan, memicu spekulasi bahwa Federal Reserve akan memperlambat atau menghentikan kenaikan suku bunga di masa depan setelah pertemuan Juli 2023. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah ditutup menguat pada Selasa. Surplus neraca dagang menjadi katalis positif bagi rupiah. Selasa, rupiah di pasar spot menguat 0,11% dan kurs Cisdor Bank Indonesia menguat 0,09%. Pengamat mata uang Lukman Leo memperkirakan rupiah masih berpotensi menguat seiring dolar Amerika Serikat yang terus tertekan hingga FOMC pekan depan. Hanya saja rupiah dan mata uang Asia umumnya masih di bawah tekanan karena sentimen perlambatan ekonomi Cina. Ekonom Bank Mandiri Reni Kaputri mengatakan rupiah selanjutnya masih berpotensi terapresiasi sejalan penguatan mata uang regional. Pasar juga merespon rilis surplus neraca perdagangan yang lebih besar dari perkiraan. Menurut Reni, data neraca dagang akan menjadi katalis positif bagi pasar dalam negeri. Pada akhirnya, aliran dana asing yang kembali masuk ke pasar domestik dapat menguatkan nilai tukar rupiah. Reni memprediksikan rupiah bergerak di rentan 14.935 hingga 15.015 rupiah Kamis. Lukman memproyeksikan di 14.900 hingga 15.050 per dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan yang lebih besar dari perkiraan. Surplus neraca perdagangan Juni tercatat 3,45 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan Mei 2023. Sepanjang 2023, neraca transaksi perdagangan mencatatkan surplus 19,93 miliar US dollar dibandingkan semester 1 2022 di 24,98 miliar US dollar.
Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadis Retnan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.